Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Pogading dalam berita. Pada malam hari ini, seperti judul yang kami paparkan, kami ingin memberikan visual situasi malam menjelang Idul Fitri di Desa Pogading di tengah suasana antisipasi COVID-19. Ya, sebagaimana Anda saksikan bahwa tentu saja tak seperti tahun-tahun pada malam-malam Idul Fitri sebelumnya, di mana saat ini kita tengah dihadapi dengan upaya antisipasi COVID-19 yang merupakan pandemi global. Ya, di mana saat ini seperti yang bisa disaksikan, jalan-jalanan tanpa lengang dan tentu saja tak terlihat aktivitas takbiran keliling yang seperti biasanya. Ya, tentu saja ada suasana yang cukup jauh berbeda, suasana kebatinan yang jauh berbeda, tentu saja membuat haru seluruh warga desa, di mana saja untuk saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini tidak bisa pulang karena tidak bisa atau dihalangi oleh aparat oleh pemerintah untuk tidak pulang dan melakukan mudik. Ya, gambar ini visual ini kami ambil tepat di Masjid An-Nur Pogading yang pertama tadi di lantai 3 Masjid An-Nur Pogading. Ya, sebagaimana Anda saksikan di lantai 2 ini masjid tampak lengang dan sepi pasca tadi dilaksanakan sholat Isya. Ya, kembali lagi kita saksikan situasi di jalanan yang biasanya pada malam-malam Idul Fitri atau malam-malam Idul Adha, tentu saja situasi ini jauh sekali berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ya, saya bawa Anda untuk menyaksikan lebih dekat situasi di perempatan Simpang 4 Desa Pogading, di mana masih terlihat ada lalu lalang manusia, pengendara jalan, pengguna jalan, dan masih ada tetap masyarakat atau pedagang yang menjajakan jualannya. Tetapi sekali lagi tidak terlihat ada kegiatan takbiran keliling yang tentu saja bukan hanya karena faktor antisipasi COVID-19, tetapi kebetulan juga pada malam hari ini sejak tadi pukul 18.00 atau tepat ketika tiba waktu berbuka, hujan mengguyur Desa Pogading. Yang tentu saja mudah-mudahan kita berdoa bahwa hujan ini kemudian menghapus, membawa pergi seluruh virus-virus yang ada di kampung halaman kita ini, sehingga besoknya kita bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah, entah itu di masjid maupun di lapangan. Sementara kami kabarkan hingga saat ini belum bisa kita pastikan apakah pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di tanah lapang di lapangan umum Desa Pogading. Hingga saat ini informasi tersebut, kepastian tersebut masih kita tunggu. Sementara itu sudah ada informasi dari pengurus yang mana bahwa takmir masjid sudah mengupayakan melakukan negosiasi kepada pihak terkait yang utamanya pemerintah untuk bisa melakukan atau melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Ya, pemirsa Pogading dalam berita, suasana yang tentu saja jauh berbeda. Ini membuat suasana haru tak menentu melihat situasi yang mana pada biasanya pada malam-malam Idul Fitri sebelumnya kita sudah bisa membayangkan bagaimana kehebohan, bagaimana kebahagiaan seluruh warga desa yang biasanya pada saat ini di jam-jam ini kita akan menyaksikan bagaimana
Ya, saya baca sepi sunyi tanpa kemeriahan. Ya, betul sekali, kira-kira seperti itu. Seperti yang kita saksikan saat ini, hanya lalu lalang pengguna jalan yang terlihat. Ya, tentu saja harapan kita bahwa ini adalah upaya antisipasi pencegahan daripada penyakit yang mudaratnya jauh lebih besar, dan kita harus sama-sama memaklumi itu. Tetapi demikian bahwa terkait upaya pengurus atau takmir masjid untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di Desa Pogading secara berjamaah tetap atau masih ditunggu oleh sebagian masyarakat, di mana kami informasikan sampai saat ini belum ada kepastian, belum ada pengumuman resmi yang disampaikan oleh pemerintah desa, di mana saat ini kami beserta rekan-rekan dari Karang Taruna sudah bersiap siaga untuk menunggu instruksi dari pemerintah desa dan takmir masjid jika sewaktu-waktu ada informasi atau keputusan yang membolehkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri nantinya. Ya, suara petasan masih terdengar tetapi tidak seramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, bisa disaksikan suara petasan yang menggelegar di langit desa kita, yang tentu saja membuat haru dan terenyuh kita semua bahwa sepanjang sejarah tidak pernah terjadi hal seperti ini. Ya, tentu saja kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa sama-sama kita maklumi dan sama-sama kita berdoa semoga hujan malam hari ini menghapus lenyap seluruh virus-virus yang ada di tanah Desa Pogading ini dan di seluruh Indonesia, dan membebaskan negeri kita dari ancaman COVID-19 ini. Ya baik, ini teman-teman rekan-rekan Karang Taruna yang sudah bersiap siaga menunggu keputusan takmir masjid untuk kita bisa mengeksekusi keputusan tersebut apabila diputuskan untuk kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan. Untuk sementara informasi yang kami terima, apabila ada keputusan pemerintah jika dibolehkan melaksanakan sholat Idul Fitri, maka masyarakat Pogading sudah bersiap-siap mempersiapkan lokasi yaitu di Masjid An-Nur Pogading, yang dimana kita tahu masjid kita ini adalah 3 lantai. Kami pikir cukup untuk menampung jamaah. Ya, insya Allah cukup untuk menampung jamaah, di mana seperti kita ketahui tentu saja tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya tentu saja banyak gelombang mudik atau banyak warga masyarakat kita yang pulang kampung. Dan sementara seperti yang kita ketahui saat ini, aktivitas mudik atau pulang kampung tersebut tidak dibolehkan dan sangat dibatasi oleh pemerintah. Namun jika ternyata masjid tidak bisa menampung jamaah, tentu saja sudah kita persiapkan opsi berdasarkan musyawarah kita bersama rekan-rekan Karang Taruna, bahwa kita akan menggunakan lokasi yang persis Anda lihat pada saat ini, yaitu persis di area depan Pasar Pogading, persis di tempat orang jualan seperti yang Anda saksikan dalam gambar berikut ini. Ya, adapun tentu saja itu belum bisa kita putuskan karena masih menunggu keputusan daripada pemerintah desa dan takmir Masjid An-Nur Desa Pogading. Ya, seperti disaksikan bahwa rekan-rekan Karang Taruna sudah siap mengeksekusi keputusan pemerintah tersebut. Ya, untuk teman-teman rekan-rekan Karang Taruna, mohon kiranya untuk segera datang ke masjid guna
kita semua standby apabila dibutuhkan untuk kita segera melakukan persiapan malam Idul Fitri di desa kita. Ya, suara petasan terus terdengar. Meski tak seperti malam-malam sebelumnya, tidak sedikit kemudian muda-mudi kita yang tidak ingin melewatkan suasana Lebaran ini dengan petasan. Dan meskipun diguyur hujan, suara petasan masih terdengar menggelegar di mana-mana. Ya, meskipun tentu saja petasan tidaklah identik dengan Idul Fitri, karena tentu saja petasan ini bukanlah datang dari budaya-budaya Islam tentu saja, melainkan lebih kepada tasabuh atau meniru budaya-budaya yang datang dari luar Islam. Tetapi demikian dapat kami sampaikan, itulah euforia masyarakat dalam rangka menyambut mempersiapkan diri untuk sama-sama meraih atau menuju kemenangan di Hari Raya Idul Fitri yang besoknya akan segera kita laksanakan bersama. Ya, di dalam masjid masih terdengar suara gema takbir terus bergema dari corong masjid sebagaimana kita dengar saat ini. Tetapi jika disaksikan ke dalam masjid, tak satu pun pengurus masjid terlihat atau jamaah ada di dalam masjid ini, hanya suara takbiran yang menggema. Ya, sebagaimana kita dengar juga dari corong-corong masjid yang di seluruh desa-desa tetangga juga menggelegar suara gema takbir, yang tentu saja ini cukup sebagai pengganti, cukup untuk sekedar menenangkan jiwa kita untuk bisa menikmati suasana malam Idul Fitri yang tak biasanya seperti ini. Ya, untuk warga masyarakat Desa Pogading yang mungkin saja tidak berada di tempat atau tidak bisa pulang, atau mungkin yang berada di luar negeri, suasana seperti ini tentu saja sangat dirindukan. Ini adalah momen-momen yang sangat dirindukan oleh semua orang. Namun kali ini kita harus menerima dengan lapang dada bahwa kita bisa menikmatinya dengan cara seadanya. Ya, untuk warga masyarakat Desa Pogading yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia segala macam, atau dimanapun berada, inilah suasana malam Idul Fitri di kampung halaman kita tercinta, yaitu di tengah suasana antisipasi COVID-19. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk para penonton dimanapun berada, jika didapati kemudian keputusan bahwa sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di Desa Pogading secara berjamaah, maka teman-teman Karang Taruna dan teman-teman LSM dari berbagai LSM dan dari berbagai pihak sudah mempersiapkan mekanisme penanganan atau pencegahan COVID-19, akan memberlakukan mekanisme kesehatan dengan protokol COVID-19, di mana sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan Karang Taruna berupa tempat-tempat cuci tangan yang akan diedarkan dari empat penjuru Desa Pogading, yang akan ditempatkan di tempat-tempat strategis. Itu sekali lagi jika sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan secara berjamaah. Termasuk juga teman-teman dari Karang Taruna mempersiapkan termometer suhu untuk
mengetes atau mendeteksi suhu tubuh para jamaah yang nantinya akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, kira-kira seperti itu persiapan yang sudah siap-siap akan dieksekusi oleh teman-teman dari Karang Taruna. Tetapi demikian, kita masih hingga detik ini kita masih menunggu keputusan dari takmir masjid dan tentu saja dari pemerintah. Ya, untuk warga masyarakat Desa Pogading yang saat ini mungkin tidak bisa keluar rumah karena mungkin terkendala hujan, ya silahkan saja stay at home seperti bahasanya yang populer sekarang. Kita tetap tinggal di rumah sambil kita menunggu keputusan daripada pengurus masjid yang detik ini masih kita tunggu bersama rekan-rekan Karang Taruna. Ya, saya akan tunjukkan lagi lebih dekat lagi di Simpang 4 Desa Pogading. Ya, tidak ada yang berbeda dengan malam-malam biasanya, seolah tak menggambarkan suasana Idul Fitri, karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya pada saat malam-malam Idul Fitri utamanya dan malam Idul Adha, jalanan ini Simpang 4 Desa Pogading tentu saja sangat ramai dan terjadi kepadatan luar biasa. Tidak terlihat juga aktivitas pedagang yang biasanya di emperan-emperan jalan ini akan terlihat banyak pedagang sandal, mainan anak-anak dan segala macamnya. Nah, semua itu malam hari ini tidak kita saksikan. Sebab pertama ini kondisi hujan yang mengguyur sejak sore tadi, dan lebih-lebih ketika kita mengingat bahwa pemerintah sudah menghimbau untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas berkumpul dan membatasi aktivitas-aktivitas yang bisa memicu kerumunan manusia. Ya, sekali lagi inilah wajah Desa Pogading pada malam H-1 Idul Fitri. Jalanan tampak lengang, hanya terlihat lalu lalang pengguna jalan yang tentu saja sangat jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ya, apa kabar untuk warga masyarakat Pogading khususnya yang berada atau tidak sedang berada di Desa Pogading saat ini? Untuk Anda yang ada di luar negeri seperti di Malaysia, seperti di Saudi segala macam, dan ada di Hong Kong atau di luar daerah mungkin di Kalimantan, di Jakarta, ya kami kabarkan visual kondisi terkini Desa kita Pogading. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan kita semua. Mudah-mudahan ini bisa ya dimana kita tentu saja sangat rindu untuk berkumpul dengan keluarga, untuk berjabat tangan seperti biasa dan memeluk hangat saudara anak-anak kita di rumah. Ya, masih kita saksikan. Saat ini kami berada tepat di titik Simpang 4 Desa Pogading, atau persisnya di Masjid An-Nur Pogading. Kami sengaja mencari lokasi lebih tinggi supaya bisa memperlihatkan visual dari segala penjuru seperti yang Anda saksikan saat ini. Ya, doa kami semoga COVID-19 ini diguyur habis oleh hujan yang turun malam hari ini, dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini berstatus PDP dan bahkan positif COVID-19 supaya bisa segera sembuh pulih dari COVID-19, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Camat Pringgabaya tadi pagi di kantor Desa Pogading, bahwa Lombok Timur termasuk salah satu daerah yang berhasil dengan cepat
mengantisipasi atau menangani penyebaran COVID-19 ini, di mana sebelumnya sebagaimana kita ketahui bahwa ada 37 orang di Lombok Timur ini yang positif terpapar COVID-19, dan alhamdulillah hingga hari ini tersisa tinggal 3 orang saja, yang mudah-mudahan ini seperti yang disampaikan oleh MUI sebelumnya, untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 diberikan kelonggaran untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui, Lombok Timur sekali lagi adalah salah satu daerah di Indonesia yang bisa dengan cepat mengantisipasi penyebaran dan menurunkan angka positif COVID-19, di mana angka kesembuhannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, demikian suasana terkini malam Idul Fitri di Desa Pogading. Mudah-mudahan tayangan singkat ini sudah bisa mengobati kerinduan saudara-saudara kita, Bapak Ibu saudara kita yang mungkin tidak berada di Desa Pogading saat ini, yang berada di luar negeri, di luar daerah. Tayangan yang singkat ini bisa mengobati kerinduan kita semua, dan marilah kita berdoa bersama-sama dimanapun kita berada. Semoga pandemi COVID-19 ini segera hengkang dari bumi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.